Shalom Worship Leader, ketemu lagi dengan saya Hiram di channel Training Worship Leader. Dan di video kali ini saya ingin membagikan mengenai 4 kesalahan fatal dalam bernyanyi dan bagaimana solusinya. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah kehabisan nafas. Nah, kehabisan nafas ini bisa mengakibatkan 1, 2, atau lebih bagian dari sebuah lagu itu dinyanyikan dengan terkesan ngap gitu ya, kedengarannya ngap, atau bahkan karena habis nafasnya itu ada 1, 2 kata yang atau lebih yang tidak bisa dinyanyikan karena ya nafasnya udah habis. Contohnya seperti ini. Saya kasih contoh, saya agak dibuat-buat ya, karena kebetulan nafas saya ini panjang gitu ya. Karena ya bersyukur saya sering latihan gitu ya. Jadi nafas saya itu panjang. Nah, saya akan coba buat-buat ya. Seperti ini. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Nah gitu ya. Jadi di bagian endingnya tuh terkesan ngap gitu. Bahkan terkadang itu sampai habis sama sekali nafasnya itu tidak bisa dinyanyikan. Kau selalu punya cara untuk habis di situ gitu nafasnya. Bisa terjadi ya itu dalam bernyanyi. Nah, bagaimana solusinya? Apakah kalian juga pernah mengalami hal itu? Maka solusinya adalah kita harus melatih pernafasan kita supaya kuat dan panjang. Dan tentu saja pernafasan itu dihasilkan dari diafragma. Kalau teman-teman belum nonton video saya, itu saya sudah banyak sekali men-share mengenai cara memproduksi vokal. Ya, kemarin juga ada yang nanya bagaimana supaya nyanyi itu bisa banyak lagu gitu. Ada yang katanya nyanyi satu lagu itu udah habis suaranya. Nah, itu tidak normal, itu tidak boleh ya. Makanya tonton video saya mengenai latihan pernafasan dan juga mengenai teknik memproduksi vokal dengan benar. Nah, kemudian juga selain melatih pernafasan, kita harus pintar-pintar memenggal lagu tersebut. Dan kita jangan merasa tertuntut untuk menyanyi sesuai dengan aslinya. Kalau aslinya kan begitu, kau selalu punya cara untuk menolongku. Nah, itu kalau napas kita nggak cukup dan kalau kita tidak cukup narik nafas di awal untuk menyanyikan bagian lagu tadi, itu bisa-bisa di endingnya tuh engap dan bahkan bisa hilang. Oleh karena itu kita harus memenggal ya. Misalnya dipenggalnya sini. Kau selalu punya cara. Nafas saja, nggak apa-apa gitu kan. Nggak sama dengan aslinya nggak apa-apa karena memang kemampuan kita mungkin dengan penyanyi aslinya beda. Yang penting aman gitu loh nyanyinya. Daripada kita paksakan harus sama dengan penyanyi aslinya, tetapi di ujungnya kita ngap atau bahkan kita kehabisan nafas. Itu akan menjadi sebuah kesalahan yang fatal ketika kita menyanyikan sebuah lagu. Jadi penggal saja. Kau selalu punya cara. Ya, itu nafasnya saya bikin bunyi gitu ya, supaya kalian tahu di situ nafasnya. Untuk menolongku, nafas lagi. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Nah, seperti itu ya. Jadi dipenggal saja gitu, jangan dipaksakan satu nafas untuk menyanyikan satu bagian lagu karena itu akan menyebabkan kehabisan nafas. Dan juga dalam semua lagu, dalam menyanyikan semua lagu, itu kita harus pintar-pintar memenggal gitu ya. Di mana kita mau penggal, kita harus rencanakan supaya nafas kita itu cukup dan memadai karena kita kan nafas itu gratis ya. Kita refill itu gratis di mana saja kita bisa penggal, tapi juga jangan terlalu sering dan juga jangan terlalu jauh sesuai dengan kapasitas nafas kita. Dan kalau kita banyak berlatih pernafasan, maka kita akan lebih leluasa karena nafas kita panjang dan kuat. Oke, itu yang pertama, kesalahan fatal adalah kehabisan nafas. Yang kedua, kesalahan fatal dalam bernyanyi adalah, menurut saya adalah lupa lirik. Lupa lirik, jadi liriknya lupa atau salah gitu. Nah, itu menurut saya tidak boleh terjadi ya. Karena perbedaan lirik tentu saja akan menimbulkan perbedaan pemahaman akan sebuah lagu. Dan juga akan menimbulkan kebingungan kepada jemaat. Loh kok ini liriknya begini? Kok WL-nya nyanyinya liriknya begini? Padahal aslinya begini. Itu akan menimbulkan confusion atau kebingungan gitu ya. Nanti juga bisa-bisa si multimedianya mengubah liriknya sesuai dengan yang kita nyanyikan. Tahu-tahu kita udah ingat yang benernya.
kita nyanyikan lagi yang benar. Liriknya udah diubah di multimedia. Wah, itu menurut saya fatal. Jadi kita tidak boleh sampai lupa lirik. Nah, yang bagaimana solusinya? Yang pertama tentu saja kita hafal liriknya. Apalagi yang masih muda-muda ya, punya daya ingat yang tinggi, itu sebaiknya kita hafal liriknya. Dari awal, bait 1, bait 2, bait 3 kalau perlu, ref, bridge, dan seterusnya sampai ending itu kita hafal. Kalau memang kita memiliki keterbatasan dalam menghafal, selanjutnya solusi untuk lupa lirik adalah kita buat contekan lah ya, mau di print kayak pakai kertas, pastikan ada mimbar juga, atau misalnya mau di screenshot, di foto liriknya di handphone buat contekan kita juga boleh. Dan juga yang pasti saya sudah pernah juga membagikan, samakan lirik yang akan kita nyanyikan dengan lirik yang ada di multimedia, supaya ketika jemaat nyanyi, kita nyanyi, liriknya tuh sama gitu loh. Kalau berbeda, nah ini yang biasanya menimbulkan kebingungan. Jadi kesalahan fatal dalam bernyanyi yang kedua menurut saya adalah lupa lirik atau salah lirik ya. Nah, yang ketiga, kesalahan fatal dalam bernyanyi menurut saya adalah false ya. Itu tidak boleh terjadi karena kita sebagai worship leader, selain kita harus memiliki skill yang ya banyak sekali ya, di konten saya ini, di channel saya ini saya membagikan begitu banyak skill untuk worship leader. Tapi yang tidak boleh tidak boleh lupa juga ya, yang wajib dikuasai oleh worship leader adalah skill bernyanyi, dan itu tidak boleh fals. Nah, buat kalian yang mungkin memiliki suara bawaan fals dan pengen tahu bagaimana caranya, mungkin solusinya supaya suara kita nggak fals, tonton video saya yang sebelum ini. Karena di situ saya membagikan mengenai bagaimana cara mengatasi fals bawaan. Nah, kalau kita false-nya bukan bawaan, tetapi kadang-kadang gitu ya, di dalam menyanyikan lagu itu kadang-kadang kita false. Nah, itu ada banyak exercise juga yang bisa kita lakukan. Nah, kalau saya bagikan di sini terlalu panjang, maka di video yang akan datang saya akan membagikan bagaimana mengatasi false ketika bernyanyi ya. Oke, nah itu jadi kesalahan fatal yang ketiga adalah false ya. Saya akan bagikan solusinya di video yang akan datang supaya tidak terlalu panjang video ini. Nah, yang keempat atau yang terakhir adalah nada tinggi itu nggak sampai ya. Jadi biasanya nada tingginya jadi tercekik gitu. Misalnya kau selalu dalam segala. Nah, jadinya begitu, segala nggak nyampe gitu karena ada banyak penyebab. Nah, apa saja penyebab-penyebabnya dan bagaimana solusinya? Yang pertama, penyebab nada tinggi itu adalah, nada tinggi nggak sampai itu adalah kita salah mengambil nada dasar ya. Jadi ini sangat fatal dalam bernyanyi, dalam menjadi worship leader. Kalau kita nyanyi nada tingginya kita nggak nyampe, ya gimana ya, pastinya jadi tanda kutip ya, memalukan gitu. Kesalahan-kesalahan fatal ini saya bilang memalukan. Kalau sampai kita kehabisan nafas, sampai kita salah lirik, sampai kita false, atau juga kita nggak nyampe nada tingginya, ini memalukan menurut saya ya. Tapi tentu saja dalam konteks pelayanan ya, bukan artinya memalukan terus sudah gitu kita menjadi minder, gak percaya diri lagi, bukan seperti itu ya. Tapi kalau memang sampai terjadi, itu waktunya untuk kita introspeksi diri dan memperbaiki diri kita lagi, mengasah skill kita supaya kedepannya tidak terjadi lagi. Nah, yang terjadi ketika nada tinggi yang tidak sampai itu karena ya tadi salah menentukan nada dasar. Nah, saya juga sudah membagikan video bagaimana cara menentukan nada dasar, dan simak video-video saya yang di channel ini, ada begitu banyak skill-skill, ilmu-ilmu yang saya bagikan di situ. Selain dari salah menentukan nada dasar, nada tinggi tidak sampai itu karena register vokal kita yang tidak terbuka gitu loh. Nah, ini saya juga akan bagikan di video selanjutnya. Kalau di sini nanti kepanjangan ya. Kenapa bisa
nada tinggi nggak nyampe karena nada dasarnya salah. Yang kedua karena register vokal kita tidak terbuka. Dan yang ketiga ya karena kehabisan nafas. Sama juga tuh dengan yang pertama. Solusinya ya latihan pernafasan. Oke, itu saja yang bisa saya bagikan. Teman-teman bisa like, comment, share, tanya, dan juga subscribe channel saya. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Shalom worship leaders.